Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Beginning After the End. Setelah memperlihatkan bentuk naganya kepada seluruh penonton, akhirnya Sylvie kembali ke bentuk imutnya. Ia pun berkata kepada Arthur, "Bagaimana? Apakah aku melakukannya dengan baik?" Lalu Arthur pun mengusap-usap kepala Sylvie dan berkata, "Oh, ternyata kau bisa pamer juga." Lalu beberapa saat kemudian Pangeran Curtis pun mengunjungi Arthur. Ia sangat terkejut dengan penampilan Sylvie. Ia pun berkata, "Sungguh penampilan yang memukau. Memang benar aku mendengar dari anak-anak jika Sylvie merupakan seekor naga. Semua orang mengetahui hal tersebut saat insiden penyerangan di akademi." Pangeran nampak sedikit malu sambil menatap Sylvie. Dan setelah berbincang sejenak dan karena perkumpulan juga sudah berakhir, Arthur pun berniat untuk kembali ke kastil. Tapi sebelum memasuki ruangan teleportasi, ia pun bertemu dengan Virion. Lalu Arthur pun bertanya, "Virion, apakah kau akan kembali ke kastil?" Dan ia pun menjawab, "Ya, ada banyak yang harus aku kerjakan. Kau juga, aku yakin kau masih memiliki beberapa urusan dengan orang tuamu atau keluargamu. Jadi, selesaikan itu terlebih dahulu dan kembalilah ke kastil. Ada banyak hal yang nantinya harus kau lakukan." Dan tentunya Arthur sangat memahami hal tersebut. Ia harus melakukan perpisahan dengan kedua orang tuanya yang bersikeras memasuki medan pertempuran. Akan tetapi ada satu hal yang membuatnya ragu. Apakah ia akan membiarkan saudaranya Ellie ikut dengan orang tuanya atau tetap tinggal di kastil? Lalu Arthur pun menyarankan agar Ellie tetap tinggal di kastil karena ada banyak orang di sana, terutama guru-guru di akademi, dan itu sangat baik untuk perkembangannya. Tentu saja Arthur setuju dengan ide tersebut, oleh sebab itu mungkin ia akan membujuk Ellie agar tetap tinggal di kastil. Dan setelahnya Arthur juga sedikit menyinggung tentang Tessia. Ia sama sekali tidak bertemu dengannya tepat setelah upacara. Nampaknya Tessia masih marah kepada Arthur. Tapi Arthur juga yakin mungkin segalanya akan cepat membaik. Dan sebelum meninggalkan Arthur, Virion pun mengambil sesuatu di dalam sakunya dan ternyata itu adalah koin hitam. Virion pun menjelaskan, "Ini merupakan artefak yang telah aku berikan kepada anak-anakku tepat setelah aku turun tahta. Aku juga memberikan ini kepada Elea. Tapi setelah kematiannya, aku berniat memberikan artefak ini kepada tombak penerus Alea." Arthur pun terdiam sejenak. Ia tidak menyangka jika itu adalah artefak yang dimiliki oleh tombak Alea. Ia melihat bagaimana Alea mati di pelukannya. Itu bisa memperkuat dirinya dan memasuki panggung putih. Akan tetapi Arthur menolaknya. Ia berkata tidak bisa menerima hal tersebut dan ia ingin memasuki panggung putih dengan kekuatan dan juga kemampuannya sendiri. Walau demikian, Virion nampak sama sekali tidak kecewa. Bahkan terdengar suara lainnya. Itu adalah keputusan yang bagus. Ternyata itu adalah Lord Aldir. Ia pun mulai menjelaskan artefak tersebut memang bagus untuk meningkatkan kekuatan seseorang sampai kepada puncaknya. Akan tetapi untukmu Arthur, itu malah akan menghambatmu. Potensimu jauh lebih besar jika kau tidak menggunakannya. Darah Lady Sylvie yang telah mengalir di tubuhmu dan juga tekad dari ibunya yang telah menjadi intimu, itu akan bisa menjadikanmu lebih kuat lagi. Arthur pun berterima kasih atas nasihat yang diberikan oleh Lord Aldir. Dan sebelum mereka benar-benar berpisah, Aldir pun bertanya kepada Arthur, "Arthur, apakah kau sudah siap dengan peperangan ini?" Dan Arthur pun menjawab, "Belum, tapi aku tidak akan membiarkan diriku kalah kepada mereka."
Dan Aldir pun menanggapinya, ya itulah apa yang ingin aku dengar darimu. Setelah Aldir dan juga Virion meninggalkan Arthur, ia pun pergi ke keluarganya. Pada dasarnya Arthur ingin menahan ayah dan ibunya. Akan tetapi itu hanyalah hal yang sia-sia. Mereka tetap bersikeras untuk ikut serta dalam peperangan. Dan dengan itu pula pada akhirnya Arthur pun melepaskan kepergian mereka berdua. Setelahnya Arthur hanya duduk termenung seorang diri. Hanya ada Sylvie di sisinya. Ia nampak sangat putus asa karena tidak bisa meyakinkan kedua orang tuanya. Semua itu ia lakukan agar mereka benar-benar aman. Tapi bagi kedua orang tua Arthur, tempat ini adalah rumah mereka. Oleh sebab itulah mereka juga harus ikut berperang. Sebenarnya Arthur juga hanya ingin menunjukkan rasa kekhawatiran dirinya kepada keduanya, walaupun mereka sudah tahu identitas asli dari Arthur. Lalu Sylvie pun menanggapinya, ya tentunya itu akan menjadi sulit setelah mengetahui siapa jati dirimu sebenarnya. Arthur pun termenung sejenak, lalu ia pun bertanya kepada Sylvie, jadi, bagaimana denganmu? Sejak kapan kau mengetahui tentang identitasku? Lalu Sylvie pun menjawabnya, aku sudah mengetahuinya dari dulu. Hanya saja aku sangat bingung bagaimana cara mengucapkannya. Dan itu semua karena pikiran kita terhubung. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Arthur terkejut. Ia tidak menyangka jika pikirannya dengan pikiran Sylvie terhubung satu sama lain. Tapi tidak semua pikiran bisa tersharing begitu saja. Hanya saat Arthur memikirkan beberapa hal dan itu tersambung ke Sylvie. Mengetahui hal tersebut, Arthur pun terdiam lalu ia pun bertanya, jadi apakah kau mengetahui perasaanku saat aku menemui Tessia? Dan Sylvie pun menjawab dengan senyuman, ya tentu saja. Dan setelah mengetahui hal tersebut, Arthur pun nampak sedikit stres. Karena setelah sekian lama ternyata Sylvie mengetahui beberapa rahasia Arthur. Tapi Sylvie pun mulai menenangkan Arthur, tenang saja, aku tidak akan menyinggung apapun. Yang terpenting saat ini adalah kita akan memasuki medan pertempuran. Dan menurut kakekku masih sangat jauh bagiku untuk bisa mencapai Asura sejati. Jadi intinya aku masih sangat mudah dikalahkan. Oleh sebab itulah kita harus membantu satu sama lain. Mendengar perkataan dari Sylvie, Arthur pun yakin jika pemikirannya telah berkembang jauh tepat setelah dirinya belajar dengan kakeknya yaitu Lord Indrat. Sylvie bahkan saat ini telah mengakui jika dirinya juga merupakan seorang Ashura. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Beginning After the End. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.